Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan berupa kecukupan, kenyamanan, keamanan, dan yang paling mahal adalah nikmat berupa keimanan serta keistiqomahan untuk berbuat kebaikan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melazimi kebaikan-kebaikan ini hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita serta anak-anak keturunan kita adalah orang-orang yang dengan izin Allah diizinkan untuk menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad, diizinkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad yang kelak memperoleh syafaat darinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di tafsir surat Al-Balad. Di sini kula menggantikan Ustadz Juhdi. Beliau kelihatannya sedang sakit. Semoga lekas disembuhkan oleh Allah. Amin. Kita masuk di surat Al-Balad pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir 'alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ayahsabu an lam yarahu ahad, tentang orang musyrik dari kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah dengan hartanya dan dengan kekuatannya. Maka Allah menurunkan firman atasnya yang berkaitan dengan orang tadi, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tatkala ia membelanjakan hartanya untuk memusuhi Islam, tatkala ia dengan kekuatannya menghalangi dakwah Rasulullah, apakah ia mengira tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang melihatnya ketika berbuat demikian? Maka ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya, maksudnya untuk manusia, sepasang mata, dua mata. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan ketika Allah menurunkan firman ini karena didasari
orang kafir Quraisy tadi itu tidak percaya. Jadi ketika dikatakan ayahsabu allam yarahu ahad, apakah kamu mengira tidak ada yang melihatmu? Maka ketika ia tidak percaya, Bapak Ibu sekalian, dikembalikanlah pertanyaan yang lain kepadanya. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami yang menjadikan untukmu sepasang mata? Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah pencipta ataupun Rob yang membuatmu terlahir dengan bisa melihat. Kita bisa melihat semuanya, membedakan warna dan lain sebagainya. Apakah mungkin ia tidak melihatmu? Maka sebagaimana kamu bisa melihat, maka di saat yang sama Rob ataupun zat yang menciptakanmu, ia juga melihatmu dengan penglihatan yang lebih luas dibandingkan penglihatan yang engkau miliki. Kemudian walisanu wa syafatain, dan Allah juga yang menjadikan untuk kita, untuk manusia, lisanan wa syafatain. Lisan iku napa? Lidah, satu lidah, dan syafatain, sepasang bibir Pak bahasa Indonesianya, sepasang bibir. Maka kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, thumma dzakara burhanan muqaddaran annahu subhanahu ahaqqu birru'yati wa aula min hadzal 'abdi alladhi lahu 'ainani yabsuru bihima fa kaifa yu'tihi al-basaru man lam yarah wa kaifa yu'tihi alatun lil bayani min asy-syafataini wal lisan fayantuqu wa yubayyinu 'amma fi nafsihi wa ya'muru wa yanha man la yatakallam wa la yukallam wa la yukhatib. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, maka bagaimana mungkin ketika hamba diberikan sepasang mata untuk melihat, yang dengan sepasang mata tadi ia melihat apapun yang ia inginkan, maka tidak mungkin yang memberi penglihatan tadi adalah man lam yarah, zat yang tidak melihat. Dan sama halnya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah atau ketika seorang hamba diberikan kepadanya dua bibir, sepasang bibir dan juga lisan serta lidah, fayantuk, yang ia gunakan untuk berbicara, wa yubayyin, dan menjelaskan amma fi nafsi, sesuatu yang terkandung di dalam dirinya. Kita nek lapar, biar orang tahu kita lapar, Pak? Kita berbicara, saya lapar, saya haus, saya butuh pertolongan. Tanpa lisan dan bibir tadi Bapak Ibu sekalian, kita akan kesulitan untuk mengemukakan apa yang dipendam oleh hati kita masing-masing. Maka bagaimana mungkin zat yang memberikan kepada seorang hamba kesempurnaan tadi, ia tidak lebih sempurna dari hamba tadi. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian mengajak kita untuk berpikir serta melihat ayat-ayat kauniyahnya Allah. Jika dua mata serta lisan dan bibir kita saja sangat luar biasa, maka sesungguhnya yang menciptakan serta memberikan kepada kita adalah zat serta pencipta yang lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Beliau mengatakan, wa ajaibu hadhil a'dha madhkuratun fi kutubit tasyrih. Jadi keajaiban-keajaiban tentang penciptaan anggota tubuh tadi, sepasang mata, lisan serta bibir tadi, madhkuratun fi kutubit tasyrih, itu disebutkan di dalam buku at-tasyrih.
Tasrih niku nek bahasa kita napa? Buku yang membahas tentang anatomi manusia. Sehingga para mufassir Bapak Ibu sekalian, ketika kalau kita ingin mengetahui bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya penciptaan mata serta lisan kita, maka mereka mengatakan kembali atau melihat kepada buku-buku tentang anatomi tubuh. Niku nek pelajaran umum ilmu napa nih Pak? IPA napa IPS? Biologi nggih, biologi nggih. Nah, tadi Bapak sekalian saya sudah sempat membuka-buka sesuai yang disarankan oleh Ar-Razi tadi. Ternyata nggih pangapunten kula tidak paham napa nggih dengan bahasa-bahasanya. Akhirnya saya minta kepada sekarang kan ada namanya AI nggih, untuk meringkas. Maka kita mungkin akan sedikit membaca dulu Bapak Ibu sekalian, apa hal-hal luar biasa yang dimiliki oleh sepasang mata kita serta lisan dan dua bibir kita. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita lebih bersyukur dan lebih yakin bahwasanya ini adalah pemberian dari zat, dari Rob yang maha luar biasa. Nah, ini izin baca nggih, kalau mboten hafal. Nggih. Yang pertama Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini, di antara keajaiban ataupun uniknya mata ada 7. Yang pertama adalah mata manusia niku dikatakan setara dengan kamera 576 megapiksel. Berarti resolusi nggih. Resolusi yang dimiliki oleh mata kita Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa dimiliki oleh kamera apapun yang ada di dunia ini. Bahkan mungkin HP yang paling mahal misalnya iPhone 17 itu belum bisa Bapak Ibu sekalian menyamai resolusi yang dimiliki oleh mata kita. Karena mata kita bisa melihat dan memandang dengan lebih jelas dibandingkan kamera tadi. Yang berikutnya ini yang saya pahami, kedua mata kita ini memiliki autofocus 50 kali per detik. Nah, niki nek autofocus niku nek misalnya kita ngerekam atau ingin moto, biasanya kan supaya gambarnya mboten burem difokuskan nggih Mas. Ya, difokuskan. Nah, HP niku Bapak Ibu sekalian untuk mengambil fokus itu butuh waktu berapa Mas kira-kira? Mungkin 1 detik, 2 detik. Tapi mata kita Bapak Ibu sekalian bisa mengambil fokus 50 kali dalam sedetik. Pripun buktinya? Buktinya jenengan misalnya sedang lihat HP. Begitu jenengan nengok ke samping, langsung jelas. Oh, tembrek enten Pak Maryanto. Pak Mulyono ngapunten nggih. Lihat ke atas, oh ada lampu. Langsung jelas, langsung fokus ya. Dan fokusnya niku napa Bapak sekalian sangat-sangat cepat. Kemudian keajaiban yang lainnya adalah mata kita ini Bapak Ibu sekalian bisa memproses 36.000 visual setiap jamnya dan tidak pernah ada yang namanya kepenuhan memori. Kita kalau punya HP dipakai untuk merekam terus menerus, pasti akan ada saatnya memori HP kita akan penuh. Dan ketika memorinya sudah hampir penuh, biasanya menyebabkan lag atau fungsinya tidak normal. Tetapi mata kita Bapak Ibu sekalian sudah kita gunakan bertahun-tahun melihat berbagai hal yang baru, memorinya tetap ada dan tidak menipis ataupun tidak menyempit. Lalu yang berikutnya adalah mata kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian memiliki lapisan pelindung yang otomatis. Kita punya bulu mata, kemudian
ada air nggih di mata kita yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang mungkin akan menyakiti mata kita. Yang berikutnya ataupun yang terakhir adalah mata ini bisa mentransfer ataupun mengirim informasi ke otak kita Bapak Ibu sekalian dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat. Saat kita melihat, maka mata langsung mengirim, otak kita langsung memikirkan. Nah, ini adalah kecepatan yang sangat luar biasa. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bagian kecil dari tubuh kita, sepasang mata. Keajaibannya serta kerumitan penciptaannya itu sudah sangat-sangat rumit dan sangat-sangat sempurna. Maka tentu zat yang menciptakan dua bola mata tadi adalah zat yang lebih sempurna dan lebih luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menambah keimanan serta kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tentang lidah serta bibir kita. Niki kita singkat mawon. Lidah ini Bapak Ibu sekalian atau lisan itu adalah sensor dan juga otot yang paling fleksibel. Lidah kita bisa bergerak dengan mudah tanpa takut kram. Nah, otot kita yang lain Bapak Ibu sekalian, tangan, kaki, kalau kita gerakkan terlalu cepat atau terlalu sering atau terlalu intens, dia bisa yang namanya kram, sakit. Tapi lisan kita, lidah kita digerakkan bagaimanapun, ke kanan, ke samping, atas, bawah, ia tetap baik-baik saja. Maka ini adalah bukti kesempurnaan dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta lidah kita Bapak Ibu sekalian yang kecil tadi, ia bisa mengecap berbagai rasa. Kita bayangkan seandainya lisan kita ini mboten saged merasakan rasa apapun, kira-kira bagaimana kita saat makan Bapak Ibu sekalian? Kita kan menikmati rasanya makanan karena apa? Karena lidah sanggup merasakan, membedakan ini asin, ini manis, ini pahit. Maka bayangkan seandainya lisan kita tadi atau lidah kita tadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa merasakan rasa apapun, alangkah hambarnya dan jauhnya dari kenikmatan-kenikmatan tadi. Maka ini membuat kita tergerak untuk bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita melihat bagaimana luar biasanya penciptaan kedua mata serta penciptaan lisan dan dua buah bibir kita, di sini kita tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap kenikmatan itu pasti akan ditanya untuk apa ia gunakan dan untuk apa ia manfaatkan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan, ketika Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain, hadhihi thalathu ni'amin min akbarin ni'ami 'alal insani. Tiga anggota atau tiga ayat ini menunjukkan tiga nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka yang pertama, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami menjadikan untuk kalian, untuknya, untuk manusia sepasang mata, yakni yubsiru bihima wa yara bihima, yaitu dengan sepasang mata tadi ia melihat serta memperhatikan. Wa hatanil 'ainani tu'addiyani ilal qalbi ma nadhara ilaihi lisan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, sepasang mata tadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia akan mengantarkan kepada hati. Jadi segala yang ia lihat,
segala yang dilihat oleh mata kita Bapak Ibu sekalian itu akan turun, akan masuk ke dalam hati kita. Okay. Sebagaimana kalau kita mendengar yang sering diucapkan oleh orang terdahulu, cinta niku saking pundi Pak? Dari mata turun ke hati. Okay. Jadi sebelum hati mencintai, mata sudah mencintai terlebih dahulu. Okay. Maka itu yang terjadi, dan itu juga Bapak sekalian kenapa ketika orang ingin menikah di sana ada yang namanya nazar, melihat dulu. Karena hati Bapak Ibu sekalian tidak akan mencintai ataupun membenci kecuali sebelum mata kita mencintai atau membenci. Sehingga apapun yang terjadi pada hati kita Bapak Ibu sekalian itu tergantung dengan apa yang diambil atau yang dilihat oleh kedua mata kita. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan in nadhara nadratan muharramatan kana asiman wa in nadhara nadhran yuqarribuhu ila Allah kana ghaniman. Maka kedua mata tadi jika ia digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk melihatnya oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan mewariskan kepada hatinya sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya, jika ia menggunakan kedua matanya nadharan yuqarribuhu ilallah untuk melihat segala sesuatu yang menjadikannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat Al-Qur'an, untuk melihat pengajian, untuk melihat nasihat, melihat hadis dan lain sebagainya, kana ghaniman, maka ia akan memberikan kepada hati tadi ghanimah. Ghanimah itu keuntungan ataupun kebaikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita ini adalah amanah yang sangat berat. Dan jujur Bapak Ibu sekalian, menahan dosa mata, menahan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentu adalah hal yang sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Kadang kita tidak sengaja pun atau tidak niat melihat pun bisa melihatnya. Bahkan mungkin dari ponsel kita yang kecil ini saja Bapak Ibu sekalian, niatnya baca Al-Quran, tiba-tiba muncul iklan, iklannya iklan yang tidak baik dan seterusnya. Maka jika kita Bapak Ibu sekalian tidak bisa menghindari tadi melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah 100%, maka minimal yang kita mampu, yang bisa kita usahakan Bapak Ibu sekalian adalah mata kita ini kita imbangi. Kita imbangi untuk melihat juga, memandang juga kepada hal-hal yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya kita seharian di luar rumah tidak sengaja melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat pulang ke rumah Bapak Ibu sekalian, minimal kita mengimbangi dengan membaca ataupun melihat hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca nasihat dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis qudsi juga Imam Al-Baghawi mengatakan karena niki diantara bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu manusia pasti sangat berat untuk menjaga pandangannya 100%. Karena kita menjaga atau tidak melihat berarti kita merem, Pak. Jadi naik motor merem pripun? Malah nanti melek-melek sampun masuk rumah sakit, atau saya di mana ini kok tadi pasaan di JLS, tahu sudah di RSUD. Maka kemudian Imam Al-Baghawi menukil sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Annallaha azza wa jalla yaqulu
ibna Adam, inna za'aka lisanuka fi ma harramtu 'alaika faqad a'antuka 'alaihi bi tabaqataini fa'adbik wa inna za'aka basaruka ila ba'di ma harramtu 'alaika faqad a'antuka 'alaihi bi tabaqataini fa'adbik. Okay. Allah dalam hadis qudsi mengatakan atau berfirman, ibna Adam, wahai anak Adam, inna za'aka lisanuka. Ini Allah memulai dengan lisan lebih dahulu, ya, dan nanti akan kita bahas juga di ayat berikutnya. Jika lisanmu naza'aka, mengajakmu, mendorongmu, fima haramtu 'alaika, untuk mengucapkan, untuk membicarakan hal-hal yang aku haramkan atas kalian, atas manusia, maka Allah berfirman, faqad a'antuka 'alaihi bi tabaqataini fa'adbik, maka aku telah membantumu, membantu kita Bapak sekalian, aku telah membantu kalian bi tabaqataini, dengan menciptakan syafatain, bibir tadi berbentuk dua buah, fa'adbik, sehingga kamu bisa menutupnya. Paham nggih Pak? Jadi lisan kita nopo ada dua, atas dan bawah. Nah, di antara bentuk pertolongan Allah adalah kita bisa menutupnya. Ya, nek sudah mingkem kan tidak berbicara apa-apa. Kemudian wa inna za'aka basaruka, kalau penglihatanmu ini mendorongmu untuk melihat hal-hal yang aku haramkan kepadamu, maka Allah mengatakan juga, aku telah menciptakan dua penutupnya, maka tutuplah. Jadi mata kita ini saged dibuka dan ditutup, dan ini Bapak Ibu sekalian tidak dimiliki oleh anggota tubuh kita yang lain selain apa? Bibir, lisan, dan juga mata. Telinga nggak bisa Pak ditutup. Kepala napa malih, kaki dan juga lainnya tidak bisa. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara cara agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan mata kita ataupun lisan kita, hendaklah kita sering-sering, maksudnya adalah menahan pandangan serta menahan ucapan. Menahan pandangan artinya apa? Memalingkan jika mampu, atau menahan lisan artinya apa? Tidak berbicara jika mampu. Dan jika kita memang sudah berusaha kok mboten saged, maka tadi Bapak sekalian, mari kita imbangi, agar tidak seluruhnya itu adalah catatan keburukan. Karena apa? Karena innal hasanata tudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan yudhibnas sayyiat, menghilangkan keburukan-keburukan. Maka mudah-mudahan dengan kita mengimbangi dengan hal-hal yang baik tadi, keburukan-keburukan tadi bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, walisanan wa syafatain. Dan kami juga menjadikan untuknya ataupun untuk manusia satu lisan serta dua bibir. Lisanan yantiqu bihi wa syafataini yathbitu bihima an-nutqu. Lisan ini, lidah ini digunakan untuk berbicara, sedangkan dua bibir kita Bapak Ibu sekalian digunakan untuk yathbit, untuk mendobetkan, untuk memperinci perkataan apa yang ingin kita ucapkan. Maka antara lisan dan dua bibir ini Bapak sekalian adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya niku tidak sempurna penciptaannya, maka pasti seorang hamba, seorang manusia berbicaranya tidak akan sempurna. Nek bibirnya misalnya mboten sempurna, kita menyebutnya dengan apa? Pangapunten apa, dengan kalimat sumbing. Pasti sebagian huruf dia kan tidak jelas mengucapkannya.
atau lidah kita nggih Bapak sekalian terluka atau nggih naudzubillah min dzalik nggih terpotong sebagian, pasti kita ngomong nggih ngomong lam ya mboten gaduk Pak, mboten saged nempel nggih, ngomong salah ini yang digigit kan harus lidah. Nek lidah mboten enten badhe gigit napa kan tidak akan keluar napa hurufnya. Sehingga saat kita Bapak sekalian masih memiliki lisan lidah yang lengkap dan sempurna, dua bibir yang sempurna, ini adalah nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri, dan nanti akan dimintai pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan lisan ini ada banyak sekali hadis-hadis yang menghasung untuk menjaga lisan. Kenapa kok menjaga lisan ini lebih didorong, dihasung ketimbang menjaga mata Bapak Ibu sekalian? Meskipun menjaga keduanya sama-sama penting. Ya, yang pertama karena mata Bapak Ibu sekalian itu keburukannya yang pertama sampainya paling banyak adalah kepada diri kita sendiri, kepada hati kita sendiri. Tetapi lisan Bapak Ibu sekalian, keburukan lisan selain ia sampai kepada kita, ia juga bisa sampai kepada orang lain. Ketika kita menghina orang lain, mencela orang lain, itu yang mendapatkan keburukan bukan hanya kita. Kita dapat dosa dan orang lain mungkin hatinya juga terluka. Sehingga Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata yang baik, nek mboten saged liyasmut atau diam. Kemudian di dalam hadis yang lainnya juga Bapak Ibu sekalian, Rasul bersabda, suatu ketika ada orang Badui, jadi ada seorang sahabat yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah, "Inna syara'i'al islami qad kathrat alayya fa'ambi'ni minha bisyai'in atasbutu bihi." Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam, sesungguhnya syariat-syariat Islam qad kathrat alayya, sudah terlampau banyak untukku." Jadi sahabat ini Bapak sekalian, ini mengatakan seperti normalnya manusia, "Ya Rasulullah, syariat itu sudah sangat banyak. Aku nek disuruh salat sunnah, melazimi salat sunnah, terus sedekah, terus membaca Quran, terus tahajud, puasa sunnah, kan sangat banyak Pak amal-amal kebaikan. Itu terlalu banyak ya Rasulullah. Kula mboten sanggup nek sedaya saya amalkan." Kaboten intine ngoten nggih. Sahabat mau merasa keberatan, Pak. Berarti nek kita lebih dimaklumi nek merasa keberatan. Karena sahabat saja mengatakan qad kathurat, sudah sangat banyak ya Rasulullah. Tapi sahabat ini pintar Bapak Ibu sekalian. Beliau meskipun tadi mboten sanggup untuk mengamalkan semua amal baik tadi, dia tidak bertanya kepada Rasulullah. Dan rata-rata yang ditanyakan itu oleh sahabat kepada Rasulullah adalah pertanyaan yang bermanfaat. Sahabat niku Bapak sekalian jarang sekali naik ketemu Rasulullah tanglet, "Ya Rasul, tadi malam gimana tidurnya?" Wow, dahar nopo niku jarang Pak. Pasti bertanya hal yang memberikan manfaat, sehingga manfaatnya Bapak sekalian sampai juga kepada kita. Maka sahabat tadi mengatakan, "Fa'anbi'ni," maka kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah, "minha," dari ibadah-ibadah tadi, dari amal-amal soleh tadi, bisyai'in atas butubihi, sesuatu yang aku bisa berpegang dengannya. Suatu amalan yang kalau aku berpegang dengan amal ini, maka aku sudah cukup. Meskipun aku tidak mengerjakan seluruh amal-amal kebaikan yang tadi aku merasa keberatan.
Maka kemudian Rasulullah bersabda, Bapak sekalian, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Jawaban Rasul ternyata singkat, Bapak sekalian, tapi mungkin singkat, tapi mungkin ini sangat berat untuk kita istiqomahkan. Rasul hanya mengatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Hendaknya lisanmu, lidahmu itu senantiasa basah dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang bekerja, istighfar, astagfirullah, subhanallah. Ibu-ibu di dapur sedang masak, sambil tasbih subhanallah,